Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang kunci-kunci keberkahan ilmu. Dan di antara kunci-kunci keberkahan ilmu yang telah ditulis oleh para ulama, di antaranya adalah menghormati guru. Subhanallah. Jadi adab seseorang penuntut ilmu kepada gurunya itu akan mempengaruhi ilmu yang dicarinya. Dan subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghormati orang yang berilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang Allah atau apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Bagi hamba Allah yang ia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya tidaklah dia mengagungkan syiar Allah, seorang hamba, seorang penuntut ilmu, tidaklah ia mengagungkan syiar-syiar Allah, kecuali itu timbul dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syiar-syiar Allah ini adalah di antaranya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan ilmu dan ahli ilm. Ya. Dan tidak diragukan oleh kita semuanya bahwasanya para ulama termasuk di dalamnya, ya, di dalam nas-nas yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan atau kedudukan para ahlul ilm. Maka saking pentingnya subhanallah menghormati guru kita, maka kita sejatinya ketika akan menuntut ilmu hendaklah kita menghormati apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu para ulama, ya, ulama itu adalah wali-wali Allah. Orang-orang yang berilmu itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahumullah, beliau pernah mengatakan, kalaulah ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Jadi di antara wali-walinya Allah adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Dan Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara cara mengagungkan Allah itu teman-teman, di antaranya adalah kata Rasulullah SAW, di antaranya adalah memuliakan para ahlul ilm, subhanallah. Dan Rasulullah SAW yang menyuruh kita semuanya menyayangi orang-orang yang lebih sepuh, orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang alim. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya Al-Qur'an yang telah menjabarkan pentingnya menghormati para ulama, bukan hanya hadis yang telah menjabarkan bagaimana pentingnya untuk menghormati orang-orang yang berilmu. Ada asar dari para sahabat salafus salih, ya, di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, di antara hak seorang ahlul ilm, di antara haknya seorang guru atas diri kalian, atas murid-murid, katanya ketika, kata Ali bin Abi Thalib, ketika engkau mengucapkan salam kepada manusia secara umum, maka engkau khususkan salam untuk gurumu. Dan ketika engkau duduk di hadapannya, maka hendaklah tidak menunjuk-nunjuk tangan ke arah gurumu. Dan tidak memelototkan mata kepada gurumu. Dan engkau tidak boleh mengatakan, subhanallah, kata Ali bin Abi Thalib, engkau tidak boleh mengatakan di depan gurumu, pendapat fulan berbeda dengan pendapatmu. Subhanallah. Dan kata Ali bin Abi Thalib, dan hendaklah engkau juga tidak menggunjingi gurumu di belakangmu. Dan ini subhanallah, ini adalah adab-adab yang harus kita terapkan. Yaitu adalah di antara poin-poin bagaimana cara kita menghormati guru-guru kita. Subhanallah. Dan pastinya teman-teman, ini masih perkataannya Ali bin Abi Thalib. Beliau juga pernah mengatakan,
Jika engkau, wahai para thalabul ilmi, ya, sedang menuntut ilmu, maka berikan hak gurumu. Di antara hak gurumu adalah engkau tidak banyak bertanya kepadanya sesuatu yang engkau tahu jawabannya. Ya, tidak boleh bertanya, terlalu banyak bertanya, ya. Dan tidak boleh memaksanya untuk menjawab pertanyaanmu. Jadi guru tidak boleh dipaksa untuk menjawab pertanyaan murid. Kalau guru mau menjawab, alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak wajib untuk dipaksa. Dan tidak boleh juga, kata Ali bin Abi Thalib, kita mencela guru kita, ya, bila guru kita tidak mau mengajar. Karena kedudukan orang yang berilmu, kata Ali bin Abi Thalib, itu seperti pohon kurma. Sementara engkau menantikan apa yang akan jatuh darinya. Coba, subhanallah, ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Ada pohon kurma dan ada seorang murid sedang duduk di bawah pohon kurma. Maka seorang murid itu, ya, orang yang sedang menunggu kapan jatuhnya pohon kurma, tidak memaksa pohon kurma jatuh. Kapan pohon kurma itu jatuh, ya, kapan kurma itu jatuh, kapan buah kurma itu jatuh dari pohonnya, maka dia dapatkan. Tapi kalaupun tidak jatuh dari pohon kurma buahnya, maka tidak boleh juga kita memaksanya. Jadi ini diantara adab seorang murid kepada gurunya. Bahkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat yang mulia dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Ya, ini Abdullah bin Abbas ini anak paman dari Rasulullah SAW, karena Abbas adalah pamannya Rasulullah SAW. Beliau menceritakan kepada kita, ya, mengenai adab dan kesungguhan dirinya dalam menuntut ilmu. Kata beliau nih, kata Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW telah wafat, aku berkata kepada salah seorang di antara kaum Ansar, kata Abdullah bin Abbas, kemarilah, mari kita bertanya kepada para sahabat Nabi. Jumlah mereka sekarang banyak. Maka orang itu mengatakan, aneh sekali engkau wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas. Apakah engkau mengira orang-orang akan membutuhkanmu? Sementara di tengah-tengah mereka ada para sahabat Rasulullah. Maka Ibnu Abbas pun berkata, orang itu mengabaikan ajakanku. Jadi nggak mau diajak oleh Ibnu Abbas untuk apa? Untuk datang ke para sahabat Nabi ketika Rasulullah SAW telah wafat. Nah, maka Ibnu Abbas pun tetap bertanya kepada para sahabat, ya, tentang hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan jika sampai kepadaku, kata Ibnu Abbas, seorang yang memiliki sebuah hadis, maka aku segera datangi pintu rumahnya. Subhanallah. Ini juga adab, ya, seorang penuntut ilmu mengejar ilmu. Jadi ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Dikejarlah ilmu tersebut sampai didatangi ke pintu rumahnya. Jika ia sedang tidur siang, kata Ibnu Abbas, teman-teman, subhanallah, maka Ibnu Abbas pun tidak memaksanya. Kata Ibnu Abbas, aku menungguinya. Subhanallah. Sampai gurunya, sampai sahabat itu bangun. Aku janjikan selendangku sebagai bantal di depan pintu rumah guruku. Dan angin berhembus hingga debu mengenaiku. Lalu sahabat itu pun keluar, ya, dan berkata kepada Ibnu Abbas, wahai anak paman Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu datang ke sini? Subhanallah. Kata sahabat itu, wahai Ibnu Abbas, engkau bisa mengutus seseorang untuk mendatangiku. Dan engkau tidak perlu capek-capek ke sini menunggui dan lain sebagainya. Maka Ibnu Abbas pun menjawab, kata Ibnu Abbas, aku lebih layak mendatangimu. Ya. Lalu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Abbas pun, ya, mendatangi. Dan subhanallah, Ibnu Abbas kita kenal beliau adalah seorang yang alim. Ya. Jadi antara adab terhadap guru, teman-teman, sejatinya kita yang mendatangi guru. Kita yang mendatangi orang-orang yang ahlul ilm, ya. Dan dalam asar juga dikatakan bahwasanya Zaid bin Thabit, ya, ketika hendak pergi berkendaraan, lalu beliau meletakkan kedua kakinya pada tali kekang kendaraan tersebut, ya. Dan Ibnu Abbas, teman-teman, memegang tali kendaraan itu. Maka Zaid pun mengatakan, lepaskanlah wahai sepupu Rasulullah. Ibnu Abbas menjawab, tidak usah dilepaskan, ya. Beginilah seharusnya kami lakukan terhadap para ulama. Jadi Zaid bin Thabit ini adalah gurunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas benar-benar memudahkan gurunya dalam berkendaraan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Hasan bin Ali, yaitu putranya Ali radhiyallahu an, cucunya Rasulullah SAW, pernah berkata kepada putranya,
Ya, berarti apanya Rasulullah ya? Kalau Hasan kan cucunya, cicitnya Rasulullah. Nah, Hasan berkata kepada cicitnya Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Hasan kepada putranya? Kata beliau, wahai anakku, apabila engkau duduk di majelis para ulama, maka jadilah engkau orang yang lebih semangat mendengar daripada berbicara. Belajarlah mendengar yang baik, sebagaimana engkau pun belajar diam yang baik. Jangan engkau memutus pembicaraan gurumu ketika sedang berbicara dengan orang lain. Meskipun ia berbicara panjang lebar hingga ia berhenti berbicara. Subhanallah. Ini teman-teman adab yang yang banyak sekarang itu hilang ya di antara kita para penuntut ilmu. Dan mari kita tengok bagaimana Imam Syafi'i. Kalau tadi saya sebutkan para sahabat ya, kemudian menyebutkan kembali para tabi'in. Sekarang dari generasi Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i teman-teman, ketika dahulu beliau duduk di depan guru beliau yaitu Imam Malik, apa yang dikatakan oleh beliau? Apa yang dikerjakan oleh beliau? Kata beliau, dahulu aku membolak-balikkan kertas. Ya, buku kertas di depan Imam Malik itu dengan sangat-sangat lembut. Karena aku takut itu akan mengganggu guruku di dalam menyampaikan pelajaran, ya, dalam menyampaikan sebuah ilmu. Subhanallah. Jadi ini benar-benar bagaimana adab ya, para salafus salih teman-teman di dalam mengambil ilmu terhadap gurunya. Ya. Dan Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah pernah mengatakan, ini tidaklah saya mengatakan ini insyaallah kecuali ada sumber-sumbernya. Dan semoga dengan kita belajar mengambil ilmu dari sumbernya, maka mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam ilmu kita. Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah, beliau pernah menjelaskan, kata beliau, apabila seorang penuntut ilmu merasa senang duduk bersama para ulama, ya, kalau ada di antara penuntut ilmu subhanallah diberikan rizki senang duduk dengan para ulama, maka penuntut ilmu itu akan duduk di hadapan para ulama dengan penuh adab, dengan rendah hati. Kalau gelas itu dikosongkan, kalaupun ada airnya, kalau mau menuntut ilmu maka dibuang dulu airnya, maksudnya dikosongkan dulu gelasnya. Karena kalau misalnya kita sudah bersiap-siap ya mengosongkan gelas, maka ilmu akan sampai. Gelas yang kosong dia akan menerima air. Tapi gelas yang penuh dengan air, ada air yang diletakkan dalam gelas tersebut, maka airnya akan tumpah dari gelas tersebut. Jadi benar-benar kita harus tawadhu. Kita benar-benar merendahkan hati kita ketika kita akan duduk di majelis ilmu. Ya. Bahkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Imam Abu Bakar Al-Ajurri juga menjelaskan, bahkan memelankan suara kita seorang pelajar kepada gurunya itu adalah sebuah adab, ya. Dan bertanya dengan adab, ya, tidak bertanya untuk mendebat gurunya, tidak bertanya untuk menguji gurunya, ya. Dan kata Abu Bakar Al-Ajurri teman-teman, ketika kita bisa beradab kepada guru kita, maka Allah akan bukakan ilmu-ilmu, Allah akan bukakan rizki, ya, yaitu ilmu yang bisa sampai kepada kita, subhanallah. Dan ini adalah sebuah kebaikan ya. Dan di antara cara untuk kita mengagungkan atau memuliakan guru-guru kita, kata Imam Abu Bakar Al-Ajurri, kalau kita bisa membalas kebaikan orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, maka balaslah. Ya. Subhanallah. Bagaimana dulu ya para ulama itu rela untuk memberikan apa yang mereka miliki ya. Para thalabul ilmi ini, para penuntut ilmu, mereka rela untuk memberikan kepada guru-guru mereka. Ya. Walaupun gurunya tidak pernah meminta, tapi mereka memberikannya. Dan itu sebagai adab yang memang seharusnya kita para pelajar berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Saudariku, kalau ada orang yang memberikan hadiah saja kepada kita dari materi dunia, kita ingin membalasnya, ya,
Bagaimana ini dengan sebuah ilmu? Maka subhanallah yang saya lihat ya, ketika kami di Timur Tengah, itu tanpa kita diperintahkan oleh guru-guru kita untuk guru-guru kita tidak pernah meminta spesial pun dari kita, tidak pernah. Tapi kami sebagai para pelajar, sebagai para penuntut ilmu yang datang dari Indonesia, kami dengan kesadaran kami memberikan apa yang kami miliki. Walaupun mungkin harganya ya tidak terlalu mahal dan lain sebagainya, tapi rasa cinta kami kepada guru-guru kami berikan apa yang kami miliki, ya. Dan ini sebagai adab kami kepada guru-guru kami. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Ajurri. Beliau mengatakan, kalaupun kita tidak bisa memberikan, maka doakan. Ya, ucapkanlah jazakumullahu khair, terima kasih kepada guru-guru kita. Dan jika guru kita marah karena sebuah sebab, misalnya ada seorang pelajar yang tidak memiliki adab dan lain sebagainya, maka hendaklah seorang penuntut ilmu tidak membalasnya dengan amarah yang semisal. Ya. Karena pastinya teman-teman, tidaklah seorang guru itu marah ke muridnya, ada sebuah sebab. Dan ini hari ini tuh terbaliknya. Kalau zaman dahulu kala, ada anak datang dari sekolah, curhat ke orang tuanya, ibu, bapak, tadi saya di sekolah habis dijewer misalnya ya, oleh guru ini Fulan bin Fulan atau Fulan bin Fulan. Guru saya marah kepadaku. Orang tua kita zaman dahulu, orang tua kita langsung curiga kepada kita. Apa yang kau lakukan kepada gurumu? Ya. Sehingga membuat gurumu menjewermu, sehingga membuat gurumu marah. Ya. Yang dimarahi adalah kita sebagai murid. Tapi zaman sekarang ada guru yang memarahi muridnya karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh muridnya. Orang tuanya tidak terima, malah mengadukan kepada polisi dan akhirnya gurunya dipenjara. Allahul musta'an. Ya. Maka ini penting teman-teman, ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya beradab kepada gurumu itu jauh lebih menyenangkan ibu daripada engkau hanya mendapatkan IPK atau nilai-nilai setinggi apapun. Ya. Dan itu pun alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Sudah kami ajarkan juga kepada anak-anak kami. Ya. Kami selalu mengajarkan kepada anak-anak kami, nak, hormatilah gurumu, nak, hormatilah gurumu. Sampai suatu hari teman-teman, ada guru dari anak-anak kami yang mana di antara ustadzahnya adalah dulu murid saya. Jadi ustadzahnya anak kami itu dulu waktu SMA-nya dulu murid saya, kemudian saat ini sekarang menjadi gurunya anak-anak kami. Maka saya katakan kepada mereka, dan saya pun ketika berada di depan ustadzahnya anak-anak, saya tidak malu untuk mengatakan bagaimana kabarnya ustadzah, semoga antum senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah. Semoga antum begini-begini, jazakumullahu khair, telah mengajarkan anak-anak kami. Ini yang saya katakan kepada ustadzah di depan anak-anak kami. Harapannya anak-anak kami mengerti, walaupun itu adalah dulu adalah muridnya Ummi, tapi saat ini adalah gurumu, wahai anak-anakku. Ya. Dan saya tidak malu untuk memanggil guru anak-anak kami dengan panggilan ustadzah. Ya. Karena memang itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Jangan sampai terulang kembali teman-teman. Ada anaknya yang tadi saya katakan dimarahi oleh gurunya, kemudian kita emosi, kita marah, justru kita akhirnya melaporkan wal'iyadzubillah ya, guru-guru anak-anak kita ke polisi dan lain sebagainya. Itu adalah di antara adab yang jelek ya. Maka jangan ditiru. Ya, taib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara perkataan para ulama, di antaranya adalah perkataan Imam An-Nawawi. Kata beliau, subhanallah, dan ini Imam Nawawi adalah seorang muallif, ya seorang muallif, pengarang kitab Arba'in Nawawi, yang kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Allah berikan keberkahan di dalam kitab atau di dalam kitab beliau, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Subhanallah, tidaklah teman-teman ya banyak mendapati sebuah pondok, kemudian di situ diajarkan hadis Arba'in Nawawi. Ya. Baik itu latar belakang pondok dengan berbagai macam latar belakang.
saya pernah berkunjung ke pondok ya dengan latar belakang yang berbeda. Saya tanya kurikulum di sini apa? Katanya kurikulum di sini adalah hadis Arba'in Nawawi. Subhanallah. Ini di antara contoh keberkahan yang Allah berikan kepada Imam An-Nawawi. Ilmunya bermanfaat, dipakai oleh orang banyak. Maka Imam An-Nawawi pun menerangkan, kata beliau, sudah sepantasnya seorang murid ya tawadhu atau berendah hati terhadap gurunya. Karena dengan dia berendah hati, dengan dia tawadhu, maka ia akan mendapatkan ilmu tersebut. Allah akan berikan kunci-kunci keberkahan kepadanya. Ya. Dan kita diperintahkan untuk memuliakan guru-guru kita, kata Imam Nawawi. Untuk mentaati guru-guru kita, ya, selagi guru-guru kita tidak memerintahkan apa-apa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi, teman-teman, taatnya orang yang sedang sakit atau pasien, sebagaimana taatnya pasien atau orang yang sedang sakit kepada dokter spesialis. Ya. Coba, kalau ada orang sakit, dia datang ke dokter. Kemudian setelah didiagnosa oleh dokter, ya, sakitnya begini-begini, kemudian dokter meresepkan ya, sebuah obat misalnya. Dan dokter mengatakan, jika engkau ingin sehat, maka makanlah obat ini, misalnya ya, sehari 3 kali dan begini dan begini. Kira-kira pasien itu nurut atau tidak? Mbak Nabila, kira-kira kalau ada yang demikian nih. Mbak Nabila enggak ada ya, siapa? Ada. Baik. Kalau ada pasien atau orang sakit diperintahkan oleh dokternya suruh begini, kira-kira dia nurut atau tidak? Nurut Ustazah. Nurut ya. Kenapa kok bisa patuh kepada dokter? Sebabnya kenapa, Mbak? Karena mungkin kepepet Ustazah, karena kan ingin segera sembuh ya. Kepepet. Karena diantaranya dia pengen sembuh, begitu ya? Sama. Betul, jazakillah khair jawabannya. Seorang murid ya, kalau pengen ilmunya barakah, kalau pengen Allah membukakan ilmu dari segala arah, maka di antara yang harus dilakukan oleh kita para penuntut ilmu adalah mencari ridho guru setelah kita mencari ridho Allah dan Rasulnya. Ya, mencari ridho Allah, kemudian kita mencari ridho guru-guru kita. Ya. Subhanallah, ini saya kalau menyampaikan adab terhadap guru, ya, itu rasanya kembali ke memori saya waktu saya sekolah di madrasah tsanawiyah. Ya. Jadi begini ceritanya. Dahulu kala ketika saya ucapkan jazakallahu khairah kepada ibu saya yang telah memasukkan saya di sebuah pondok tradisional. Waktu itu saya madrasah tsanawiyah ya, masuk ke pondok tersebut, dan di situ teman-teman, kita muridnya itu diajarkan bagaimana memuliakan guru-guru kita. Bagaimana memuliakan, di antaranya nih, kalau kita datang, kalau kita mendatangi sebuah pondok itu kita harus mendatangi dulu pengasuhnya. Jadi saya sama ibu saya izin dulu bahwasanya kita itu telah datang. Kemudian tak lupa juga ibu saya biasanya membawakan oleh-oleh atau makanan ya dari kampung ya untuk ibu pengasuh ya, untuk guru-guru kami. Dan kita ngobrol ya, subhanallah. Nah, peristiwa ini sudah tidak saya dapati ketika Allah mentakdirkan saya ketika di aliyah, masih di pondok pesantren, tapi pondok pesantren yang berbeda, rodo modern sedikit ya. Kalau kemarin yang sanawiyah itu di pondok tradisional, kalau yang aliyah ini rodo modern ya. Nah, itu tidak saya dapati ya. Sampai ibu saya berkata waktu antar saya ke pondok yang aliyah itu, "Mana pengasuhnya? Mana rumah guru-gurumu? Ibu mau bertemu, ibu mau ngobrol, ibu mau nitip," begitu ya. Saya pikir lagi, subhanallah, ternyata yang diajarkan oleh ibu kita bagaimana beradab kepada guru-guru kita itu yang menjadikan biidnillahi ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu kita barakah. Ya, ilmu kita barakah. Jadi antara adabnya teman-teman, apabila kita menaruh anak-anak kita, misalnya ya, menitipkan anak-anak kita ke pondok pesantren, titipkan dengan baik. Ya. Kita sebagai orang tuanya bisa mengatakan kepada guru anak-anak kita, "Wahai guru anakku," ya. Kalau dulu
ibu saya mengatakan, wahai Bu Nyai, misalnya ya waktu di Sanawiyah, ini saya titipkan anakku kepadamu dan lain sebagainya ya. Akhirnya ibu Nyai atau guru-guru kita mengetahui, oh iya, ini adalah anaknya si Fulana bin Fulan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran yang baik. Walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak baik ya, yang tidak saya setujui, misalnya secara berlebihan, misalnya bersalaman sambil ngesot dan lain sebagainya, itu yang tidak saya setujui. Tapi kita ambil yang baik-baiknya saja. Jadi di antara yang baiknya itu seperti itu. Setiap kali ibu saya datang, mendatangi guru-guru, kemudian mendatangi pengasuhnya, menitipkannya. Masya Allah. Baik. Barakallahu fiha ya, semoga Allah menjaga Ummi ya, alhamdulillah masih ada ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan kebahagiaan untuk beliau ya di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab apa lagi yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang para penuntut ilmu kepada guru-guru kita? Di antaranya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah berbaik sangka kepada guru kita, ya. Banyak-banyak kita berhusnudzon kepada guru kita. Ya, jika guru kita melakukan sebuah perbuatan dan mungkin di mata kita ada sebuah kesalahan dan sebagainya, maka jangan sampai kita bersuudzon, ya, berburuk sangka. Tapi kata Syekh Utsaimin, berikanlah udzur sebanyak-banyaknya. Berbaik sangkalah kepada gurumu. Ya. Dan ketika, kata Syekh Utsaimin, engkau duduk di majelis ilmu, ya, di depan gurumu, maka duduklah dengan penuh adab. Tidak duduk sambil bersandar. Ya. Kalau untuk orang sepuh, ya kita maklumi. Tapi kalau anak-anak muda, dia duduk dengan bersandar, ya, atau dengan memegang HP misalnya, ya, dengan mainan HP lagi di majelis ilmu, mainan HP, ya, atau ngobrol dengan kawannya, itu adalah sesuatu yang tidak beradab ya di depan gurunya. Jadi duduk yang benar di depan gurunya, kemudian mendengarkan yang baik, ditulis apa yang disampaikan oleh guru kita, dan itu akan Allah berikan keberkahan ilmu. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Jamaah rahimahullah yang pernah mengatakan, kata beliau, sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, siapa yang tidak sabar terhadap kehinaan dalam belajar, ya, termasuk sabar menghadapi guru kita, maka sisa umurnya akan ia dapati sebuah kebodohan. Ya. Dan siapa yang sabar terhadap hal tersebut, terhadap ilmu dan terhadap guru, maka urusannya akan Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, isbir ala murril jafa'i min muallim, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, wa man lam yaduk dallat ta'allumi sa'ah, tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi, wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Masya Allah, syairnya sangat-sangat bagus ya Imam Syafi'i itu. Beliau mengatakan, isbir, bersabarlah, kata beliau, atas pahitnya perilaku kasar dari seorang guru. Maksudnya bukan perilaku kasar ya, al-jafa itu cuek misalnya, atau mungkin ada sifat-sifat guru yang kurang mengenakkan, itu al-jafa ya. Jadi bersabarlah, kata Imam Syafi'i. Wa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena sesungguhnya melekatnya ilmu itu ketika kita bersabar dengan ustadz atau dengan ustadzah atau dengan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, maka Allah akan berikan kelekatan ilmu kepada kita. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'a, siapa yang belum merasakan kehinaan belajar sesaat. Ya, namanya belajar itu kita butuh sabar. Duduk ya, ada jenuh, kita lawan kejenuhan. Dan itu yang disebut dengan sabar. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak sabar, hanya barang beberapa saat untuk belajar, tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi, maka ia akan mereguk hinanya kebodohan sepanjang hayat. Dan kita sudah pernah membahas ya teman-teman, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum sehari bisa 3 kali sampai 4 kali, kalau ilmu setiap saat.
Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh ilmu. Tidaklah orang disebut bertakwa kecuali butuh ilmu. Maka tidak ada cara lain kecuali kita belajar. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, "Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi, fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi." Siapa yang tidak belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Ini maksudnya orang yang nggak mau belajar di masa muda, teman-teman, maka tunggulah kematian hatinya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Hidupnya seorang pemuda, kata Imam Syafi'i, demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Sebab jika keduanya tidak ada padanya, maka tiada lagi jati dirinya. Nah, ini teman-teman yang masih muda, gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan di dalam ilmunya. Ya. Di sini alhamdulillah ada ibu ya di tempat kami di Jogja. Itu senantiasa alhamdulillah wa syukurillah Allah berikan kesempatan ibu ya yang biasanya di Cilacap sekarang ada di Jogja. Itu Allah berikan kesempatan untuk belajar ya dengan Syekhoh Al-Qur'an. Dan teman-teman beliau juga sepuh ya, Masya Allah. Usianya ada yang 60, 67, langsung belajar dengan Syekh Yaman. Beliau pernah mengatakan suatu hari kepada kami, katanya, ayo jangan sampai kayak mamah gitu ya, belajarnya sudah tua. Kalau belajarnya sudah tua tuh diperbaiki, balik lagi gitu. Kalau kalian masih muda, wahai cucuku, ayo belajar yang rajin, Masya Allah. Dan itu yang dirasakan orang-orang sepuh ya. Adanya penyesalan ketika sudah sepuh baru belajar ya. Maka teman-teman yang masih muda, jangan sampai kita menyesal di hari kemudian. Gunakan waktu yang Allah berikan untuk benar-benar belajar demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga ibu dari suami saya, dan itu pun adalah ibu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, dan semoga Allah membahagiakan beliau di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab kita terhadap guru kita, teman-teman, ya, apabila seorang penuntut ilmu ya mendengarkan sebuah hadis atau sebuah masalah dari syekhnya atau dari gurunya, sementara ia sudah mengetahuinya, jadi masalahnya itu, hadisnya itu sudah diketahui, maka hendaklah seorang penuntut ilmu itu tidak ikut serta dalam meriwayatkannya. Ini para sahabat zaman dahulu kala, ketika tahu dia sudah mengetahui ada hadis yang pernah didapatkan, kemudian ia cari ternyata yang disampaikan oleh gurunya tuh dia pernah mendapatkannya, maka janganlah meriwayatkannya. Akan tetapi ia tetap diam, jangan engkau berbicara, diam dulu ya, jangan ikut-ikutan meriwayatkan dan dengarkan. Ya, subhanallah, ini juga di antara bentuk adab kita terhadap guru kita. Kalaupun kita sudah tahu ilmunya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu dan lain sebagainya, maka kita jangan nyetuk gitu ya. Kalau di Zoom sekarang tiba-tiba raise hand, kemudian gurunya bertanya apa yang mau disampaikan dan sebagainya, kemudian dia menyampaikan, saya telah mendapatkan ilmu ini dari seorang guru begini misalnya. Ini juga tidak diperbolehkan ya, dan ini adalah adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'ad bin Sa'id ya, beliau pernah berkata, kata beliau, nah ini subhanallah kalau kita menyelami akhlaknya para salafus salih itu luar biasa ya, Masya Allah. Bagaimana Mu'ad bin Sa'id mengatakan kepada kita semuanya, kata beliau, kami pernah berada di majelisnya atau di sisi Atha bin Rabah ya. Lalu ada seseorang berbicara tentang sebuah hadis. Tiba-tiba ada orang lain yang memotongnya. Jadi ketika Mu'ad bin Sa'id sedang berada di majelisnya Atha bin Rabah, ada orang yang sedang berbicara tentang sebuah hadis. Dan ada orang lain yang memotongnya ya. Maka Atha pun berkata dan dengan perkataan, subhanallah, akhlak macam apa ini? Perilaku macam apa ini? Kata beliau, sesungguhnya aku pernah mendengarkan sebuah hadis dari seseorang, sedangkan aku lebih mengetahui darinya. Hanya saja aku perlihatkan kepada mereka seolah-olah aku belum mengetahuinya. Subhanallah. Jadi Atha bin Rabah adalah guru yang luar biasa, di mana beliau pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh muridnya. Subhanallah.
Dan ini teman-teman, adab ini pun harus kita laksanakan ya. Jika ada orang yang bertanya atau menyampaikan sesuatu dalam majlis, kita sudah tahu, maka hendaklah kita diam. Jangan memotong pembicaraan orang yang bertutur di dalam majlis ya. Dan Khalid bin Safwan, beliau pernah menuturkan, kata beliau, apabila engkau melihat seorang ahli hadis yang meriwayatkan sebuah hadis yang kamu pernah mendengarnya, atau menyampaikan sebuah berita yang kamu telah mengetahuinya. Misalnya gurunya itu menyampaikan sebuah info, sebuah berita. Sedangkan kita sebagai pelajar sudah mengetahui info tersebut, sudah mengetahui berita tersebut. Maka jangan kita ikut-ikutan untuk menyampaikannya. Ya. Agar apa? Agar dikira kita itu orang yang banyak tahu ya, agar para hadirin menyangka kita itu adalah orang yang senantiasa mengetahui banyak berita. Subhanallah. Kemudian di antara adab juga teman-teman, ya, di antara adab kepada guru kita, jangan melihat usia dari guru-guru kita. Ya. Suatu hari pernah ada saya ikut halakoh ya, seseorang halakoh Quran. Kemudian ternyata orang tersebut akhirnya mengenali saya ya. Chat ke saya dan mengatakan, antum Ustazah Aziza Ummu Yasir yang dulu adalah guru saya, Masya Allah begini-begini. Akhirnya kita terjalin ya hubungan baik. Dan tidak apa-apa ketika misalnya mereka dulu adalah murid kita, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah ilmu yang banyak kepada murid-murid kita, sehingga ilmunya melampaui kita. Misalnya di dalam ilmu Al-Quran yang kita tidak terlalu mendalaminya misalnya. Maka kita tidak usah malu teman-teman ketika usia guru kita itu lebih muda daripada kita. Karena Allah telah memberikan rizki ilmu yang banyak kepada guru-guru kita walaupun usianya lebih muda daripada kita. Ya. Dan alhamdulillah ketika kita tidak malu, ketika kita tidak sungkan ya, walaupun usia mungkin terpaut ya beberapa tahun, puluhan tahun dan lain sebagainya, maka Allah akan berikan keberkahan ilmu tersebut. Ya, subhanallah. Dan di antara adab kita terhadap guru kita teman-teman, kita dilarang untuk memperdebatkan ilmu dengan guru-guru kita. Di mana perdebatan itu pasti akan memunculkan sebuah dendam. Di mana perdebatan itu pasti akan memunculkan buruk sangka. Ya. Dan apalagi yang kita debat adalah guru-guru kita. Pasti di situ ada yang namanya merendahkan, menghinakan, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah meraih hidayah. Ada sebuah kaum yang ia dulunya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sesatkan. Di antaranya kaum tersebut karena ia suka mendebat, suka berdebat. Maka sebaiknya kita jauhi perdebatan, karena ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apalagi yang didebat adalah guru-guru kita. Jadi kita tidak boleh mendebat guru-guru kita walaupun guru kita itu berbeda pendapat dengan kita. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang perlu diluruskan ya dengan guru kita, maka hendaklah kita mengunjunginya dengan penuh adab, dengan penuh kesopanan ya. Mendatanginya, kalaupun misalnya tidak bisa bertemu ya kita WA, japri, kemudian assalamualaikum dulu, kita tanya kabarnya dulu, kita doakan dulu guru kita, baru kemudian kita mengatakan al-afu minkum ma'dziratan, ya mohon maaf wahai guruku, kemarin engkau telah menyampaikan ini, sesungguhnya yang benar adalah ini. Subhanallah, seorang guru akan menerima dengan lapang dada. Berbeda kalau misalnya seorang guru beliau sedang mengajar, ada kesalahan di dalamnya, kemudian raise hand misalnya, ya ini dalam Zoom ya misalnya. Kemudian murid tersebut langsung mengatakan, wahai wahai ustadz, wahai ustadzah, kesalahan engkau telah menyampaikan ini, padahal aku telah mendapatkan yang telah aku dapatkan dari guru ini begini. Subhanallah, itu adalah adab yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang harus kita kenalkan juga kepada anak-anak kita, nak. Kalau mau kau menuntut ilmu wahai anakku, maka hormatilah gurumu. Karena engkau akan mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat kalau engkau menghormati gurumu. Ya. Baik.
Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i, ya, subhanallah, beliau itu terkenal dengan orang yang sangat-sangat menghormati gurunya, ya. Beliau kalau ada masalah, di antaranya beliau itu suka sekali meminta pendapat gurunya, ya. Di antara masalah yang pernah dialami oleh Imam Syafi'i adalah ketika suatu hari beliau merasakan hafalannya itu terlambat. Maka beliau mengadukan permasalahan ini kepada guru beliau. Dan guru beliau memberikan solusi. Maka di antara adab, ya, kepada guru kita, di antaranya kalau memang kita ada sebuah masalah, ya, maka boleh kita bercerita kepada guru kita. Ya, boleh kita meminta solusi kepada guru kita. Tapi kita tidak boleh memaksa guru kita untuk memberikan solusinya. Nah, ini nih yang harus, kaidah yang harus kita catat baik-baik. Kalau guru kita memberikan solusi, alhamdulillah. Kalau guru kita tidak memberikan solusi, berarti kita berbaik sangka, mungkin guruku terlalu sudah Allah sibukkan dengan hal-hal lain. Ya, jadi tidak ada tuh rasa kita benci kepada guru kita dan lain sebagainya, karena kita senantiasa legowo, ya, senantiasa dada kita itu ridho, ya, terhadap apa yang guru kita lakukan. Berbeda dengan zaman sekarang, ya. Ada orang curhat, maksa-maksa gurunya, saya mau mendatangi rumah engkau wahai guruku, atau mungkin tidak izin langsung mencet bel datang, kemudian curhat masalahnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Gurunya mau menyuruh pulang juga ndak enak, ya. Tapi dia juga tidak beradab ketika datang, tidak memberitahu, langsung masuk nyelonong, langsung cerita dan lain sebagainya, langsung memaksa pada saat itu juga gurunya untuk memberikan solusi. Ini bukan sebuah adab, teman-teman, ya. Dan itu pernah saya dapati, ya. Jadi sesungguhnya kalaupun misalnya teman-teman atau kita mau berkunjung ke guru kita, sebaiknya kita izin terlebih dahulu. Kita mau berkunjung ke saudara kita saja, kita pernah belajar adab bertamu, ya, adab bertamu. Itu kita memberitahu dulu, izin dulu. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak diizinkan maka tidak masuk. Ya. Bagaimana dengan guru kita? Maka kalau kita di antara adabnya, kalau kita mau berkunjung ke rumah guru kita hendaklah izin terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba nyelonong, ya, tidak ada janji dan lain sebagainya. Kemudian duduk, ya, berbicara panjang lebar, sejam, 2 jam, 3 jam, ya. Dan ternyata guru kita meninggalkan kewajiban-kewajiban beliau kepada anak dan suaminya misalnya, ya. Maka ini pun tidak boleh kita lakukan. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan yang telah dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Beliau menukilkan sebuah perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Asakir. Kata beliau, kata Imam An-Nawawi, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan Anda untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kata Imam An-Nawawi, ketahuilah sesungguhnya daging para ulama, daging orang-orang yang berilmu itu beracun. Maka kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam membongkar kedok orang-orang yang merendahkan para ulama, yang merendahkan orang-orang yang berilmu adalah perkara yang dimaklumi. Barang siapa yang melontarkan ucapan dengan menjelekkan para ulama, maka Allah akan menghukumnya dengan kematian hatinya sebelum kematian jasadnya. La haula wala quwata illa billah. Itu di dunia, teman-teman. Allah akan matikan hatinya. Orang-orang yang menjelek-jelekan ulama, yang menjelek-jelekan ahlul ilmi, menggunjinginya, menghinanya, merendahkannya, maka Allah akan timpakan baginya apa? Allah akan timpakan baginya hati yang mati. Kalau sudah mati, maka dia sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan teruslah kita mendoakan guru-guru kita dengan kebaikan, teruslah kita mendoakan guru-guru kita dengan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua jasa guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jannahnya kepada guru-guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Anda semuanya para thalabul ilmi mendapatkan ilmu yang barakah.